Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dan ngaji kembali setelah beberapa lama prei ya, karena saya pergi lalu pas pulang Idul Adha ya, dan juga kecapean begitu ya, lalu kemudian masih belum masuk, dan alhamdulillah ini sudah 1 pekan dari kepulangan saya itu bisa ngaji kembali. Baik, mari kita mulai pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita masih membicarakan bab thulathi, maqalah yang ke 39 ya, yang merupakan maqalah dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang merupakan gudang Allah ya. Yang pertama yaitu kefakiran, yang kedua yaitu sakit ya, lalu yang ketiga adalah sabar. Yang pertama dan kedua tentang kefakiran dan tentang sakit sudah kita bicarakan, dan malam ini kita akan membicarakan gudang Allah yang ketiga yaitu as-sabr ya, atau kesabaran. Namun sebelum kita bahas, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah saya awali di depan ya. Salasun min kanzillahi ta'ala ya, 3 hal yang merupakan bagian dari gudang Allah ya, adalah al-faqru, yang pertama kefakiran, wal maradu dan sakit, was-sabru dan yang ketiga adalah kesabaran ya. Jadi sabar itu sebagaimana kefakiran dan juga sakit itu merupakan gudangnya Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah ya. Jadi orang yang fakir, orang yang sakit itu orang-orang yang dicintai Allah. Termasuk sabar ini. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar itu? Ya, ini Imam Nawawi menjelaskan agak panjang lebar ini. Ya, saya bacakan saja. Wahua, yang dimaksud dengan as-sabr, tarkus syakwa,
adalah meninggalkan sifat keluh kesah, gersulo, ya. Gersulo, wadul, ya. Min alamil balwa, dari sakitnya cobaan, ya. Jadi orang itu kan kalau mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan ujian dari Allah, itu kan ya pasti nggak enak, ya, sakit, ya, ya. Pasti sakit itu. Nah, orang yang sabar itu orang yang tidak mengeluh, ya, tidak gersulo terkait dengan sakitnya mendapatkan cobaan itu. Li ghairillahi, kepada yang selain Allah, maksudnya kepada makhluk, pada manusia, ya. Ya. Jadi kalau ada orang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, lalu dia tidak mengeluh, ya, tidak gersulo, ya, tidak menyampaikan keluh kesahnya itu pada orang lain, ya, itu sabar, ya. Ya, tapi kalau baru ditimpa musibah sedikit saja, ditimpa cobaan sedikit saja kok gersulo dan keluh kesahnya itu disampaikan kepada orang lain, nah itu menurut definisi Imam Nawawi ini, orang yang seperti itu tidak bisa dianggap sebagai sabar, ya. Jadi misalnya sedang ditimpa apa misalnya, musibah apa misalnya, bencana misalnya, ya, misalnya bencana, ya, katakanlah apalah rumahnya kebakaran, ya, atau misalnya baru saja kecurian, ya, atau bencana berupa ujian berupa sakit, ya. Yang namanya ujian, yang namanya cobaan itu kan hal yang tidak enak semua itu, ya. Nah, kalau kemudian seseorang itu bisa tahan diri, ya, tidak berkeluh kesah pada orang lain, ya, itu dikatakan sabar. Tapi kalau baru ditimpa musibah sedikit saja kok keluh kesahnya dengan orang lain, itu apa istilahnya, ya, oleh apa istilahnya, kudoroso kudoroso atau apalah, ya, berkeluh kesah itu kok, wah, tentang musibah yang diterima itu dianggap tidak sabar itu, kalau menurut definisi Imam Nawawi ini, ya. La ilallahi ta'ala, tapi kalau berkeluh kesahnya itu kepada Allah, itu dianggap sabar, itu tidak masalah itu. Jadi yang tidak boleh itu kalau keluh kesahnya itu pada orang lain, kepada manusia. Tapi kalau keluh kesahnya kepada Allah, itu tidak apa-apa itu. Maksudnya ditimpa musibah lalu kemudian dia merintih-rintih di hadapan Allah sekalipun, itu malah baik gitu, ya. Ya. Ya Allah. Nah, jadi yang disebut Allah, ya. Yang disebut Allah itu, ya. Ya Allah, ini saya sedang Engkau beri musibah seperti ini, ya. Apalagi kemudian berdoa semoga Engkau memberikan kepadaku kekuatan, memberikan kepadaku bantuan segala macam, itu tidak masalah tuh kalau kepada Allah itu. Jadi keluh kesah terkait dengan yang apa, terkait dengan musibah tadi itu, ya, itu yang tidak boleh sekali lagi kepada orang lain, ya. Ya, jadi keluh kesah kepada orang lain itu intinya tidak baik,
Ya. Uang misalnya orang yang dikeluh kesai baik saja itu masih tidak baik kok, ya. Ya. Jadi saya ulangi, berkeluh kesah kepada orang lain, meskipun toh orang lain yang dikeluh kesai itu baik sekalipun, itu tidak baik. Apalagi kalau sudah berkeluh kesah pada orang lain yang dikeluh kesai tidak baik, ya, malah maedu sisan, wes tambah rekoso double gitu. Ya. Ya Allah, Mas, aku ki kok dikei loro kaya ngene ya. Menyebut ya wetenge loro. Lah terima weteng ya toh. Lah aku ki ya toh. Lorone malah tambah macem-macem ya, malah bubrah malah ya toh. Ya. Mas, ya Allah iki aku ki diutang kok ya akeh banget ya, nganti misale piro misale ya? Misalnya 50 juta itu ya. Loh, lah kayak mau 50 juta lah, utangku 100 juta kok, malah tambah buat bener. Ya, jadi sekali lagi berkeluh kesah pada orang itu ya, orang yang baik saja itu sudah tidak baik, apalagi berkeluh kesah dengan orang yang tidak baik, ya itu tambah tidak baik lagi. Nah, kalau berkeluh kesah kepada Allah, ya itu tidak masalah itu, ya. Kayak seperti Nabi Ayub itu kan berkeluh kesah itu, ya. Apa namanya itu? Dalam Al-Quran itu ada itu keluh kesah Nabi Ayub kepada Allah itu ya. Jadi aku mengadukan sakitku, juga mengadukan kesusahanku ini kepadamu ya Allah. Itu boleh kalau kepada Allah itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mengadu kepada Allah, bahkan menangis-nangis kepada Allah tidak masalah itu. Ya, baik itu tidak termasuk tidak sabar. Jadi sekali lagi yang dimaksud tidak sabar itu kalau mengadunya kepada orang lain, ya. Saya kira clear ini ya, saya kira clear ini ya. Lalu saya lanjutkan ya, waridha bil qada'i la yaqdahu fihi asyaqwa. Ya. Ini saya sengaja baca langsung panjang supaya mudah untuk diterjemahkan ya, sebab ini kalau terjemahkan kata per kata agak susah memahaminya. Ya. Dan ridho terhadap qadha itu adalah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yaqdahu fihi saqwa ilallahi. Ya. Tidak harus dibalik ini. Jadi ridha kepada qadha itu tidak menjadikan cacat terhadap ridha dengan ketentuan Allah tadi itu keluh kesah kepada Allah, ya. Nah, ini juga masih susah ini kalau diterjemahkan kata per kata ini. Maksudnya begini ya. Wala ila ghairihi, dan juga tidak kepada selain Allah, ya. Maksudnya begini ya. Berkeluh kesah kepada Allah, ya. Ini maksudnya begitu sebenarnya ya. Tapi kalau diterjemahkan dengan susunan bahasa Arabnya ini susah sekali dalam bahasa Indonesia. Berkeluh kesah kepada Allah, ya, bukan kepada orang lain, itu tidak mencacat maksud saya ridho dengan qadha, tidak menodai ridho dengan qadha, tidak mengurangi nilai ridho kepada qadha, ya. Jadi sekali lagi ya,
Jadi kalau ada seseorang kok berkeluh kesah kepada Allah, itu sama sekali tidak mengurangi nilai ridho seseorang terhadap ketentuan yang diterimanya itu kepada Allah. Ya. Tapi kalau berkeluh kesahnya kepada manusia, tadi akan mencacat ya, atau mengurangi atau menodai ridhonya kepada Allah. Ya itu. Ya, jadi ini hanya penjelasan lebih lanjut dari yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau seseorang mendapatkan musibah tertentu, mendapatkan ketentuan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian dia berkeluh kesah kepada orang lain ya. Nah, itu dianggap mengurangi nilai ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menodai ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innama yakdahu birridha fil maqdiyyi. Ya. Dan sesungguhnya ya, yang namanya berkeluh kesah terhadap hal-hal yang sudah ditentukan Allah itu akan menodai ridho seseorang kepada Allah. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari yang tadi. Ini memang bahasanya agak susah ini ya, tapi saya kira bisa ditangkap maksudnya ya. Jadi kalau keluh kesahnya itu kepada Allah itu tidak mencacat ridho, tidak menodai ridho. Tapi kalau keluh kesahnya kepada orang lain itu menodai ridho, ya, mengurangi nilai ridho. Jelas ya, oke. Ya sama aja dengan tidak ridho, kira-kira begitu. Ridhonya jadi hilang gitu loh ya, begitu ya. Betul Pak Edi ya. Nah selanjutnya ini juga harus diberi penjelasan ya. Dengan maksud yang supaya mudah difahami itu, wa innama yakdahu birridha fil maqdiyyi. Berkeluh kesah dalam hal yang sudah ditentukan Allah itu juga menodai ridho. Ya. Jadi Allah sudah menentukan sesuatu kok kita berkeluh kesah, oh itu tandanya nggak ridho itu. Ya. Nah, ketentuan Allah itu apa saja ya macam-macam. Ya. Ketentuan dalam hal misalnya tadi ada takdir ya. Takdir itu kan ketentuan Allah ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk lah. Terkait dengan takdir yang buruk itu ya sudah, ya terima saja. Jangan dikeluhkan ya. Kalau itu memang sudah menjadi ketentuan Allah itu. Nah, orang kalau terhadap apa yang sudah ditentukan Allah kok kemudian dia mengeluh ya. Ya misalnya ketentuan ya Pak Hardi misalnya kemarin baru saja wong ya lagi bekerja ya toh golek nafkah lu kok ya ketiban apa Pak ketiban pohon ya, ketiban pohon, Masya Allah ya, sampai kemudian nggak bisa jalan berapa lama Pak ya, 2 bulanan Pak ya, 2 bulan nggak bisa jalan. Loh itu kan ketentuan Allah itu ya, ketentuan Allah itu. Lah kalau gitu misalnya kemudian kok Pak Hardi itu berkeluh kesah, mengeluh, maidu, ya itu berarti tandanya tidak ridho. Kalau sudah terjadi ketiban pang ya sepanjang kuwi terdiri Gusti Allah ya serasah di ora usah di apa istilahnya dikeluh kesahke, tidak usah digetuni ya wong ora iso balik wis kadung gitu lah begitu ya, kira-kira begitu ya. Makanya ya intinya sabar saja, ridho, sabar ya, menerima saja. Malah Pak Hardi malah tadi bilang disyukuri saja Pak ya, begitu Pak ya. Ya disyukuri, so istirahat Pak Hardi ya. 2 bulan rasa ngurusi taman masjid ya kan begitu ya. Disyukuri aja Pak Hardi ya, disyukuri. Makanya Pak Hardi begitu selesai
sakitnya itu dan mulai bisa kerja lagi, syukuran Pak ya kemarin Pak ya, saya dapat berkatnya itu kiriman, saya nggak datang tapi dikirimi berkatnya itu ya. Nah, begitu seorang muslim itu ya, itu namanya ridho, itu namanya sabar itu. Nah, ketentuan Allah itu kan tidak hanya terkait dengan persoalan takdir tadi itu ya, Allah menentukan sholat wajib ya, kita ya ridho ya. Jangan kok kemudian waduh Gusti Allah kok dadak merintahke sholat barang yang ngopo, ora ngerti awake kesel piye, malah maido Gusti Allah ya. Ya, ndak ridho namanya itu. Ya. Gusti Allah kok dadak apa namanya melarang minuman barang ini, padahal minuman iki enak marake iso mendem. Ya, maido dengan ketentuan Allah seperti itu ya, ndak ridho itu. Jadi makanya seorang muslim itu sikapnya harus ridho dengan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang kok kemudian tidak ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ya tidak ridho itu, tidak sabar itu ya terhadap ketentuan Allah itu ya. Nah, itu ini ridho, mengurangi nilai ridho, bahkan bisa menghilangkan tadi bahasanya Pak Edi, menghilangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau memang sudah ditentukan Allah ya yang ridho dengan ketentuan Allah itu ya. Nah, yang menarik ya, ini Imam Nawawi juga memberikan penjelasan yang cukup bagus ini ya. Wa innama lazimar ridho bil qada ya, bahwa sesungguhnya ya yang namanya ridho terhadap qada itu memang merupakan keharusan, merupakan kewajiban ya. Ya, lalu sudah ditentukan kok masih nggak ridho itu lah mau apa? Ora iso apa namanya diprotes ya, begitu kira-kira ya, percuma saja ya. Nah, ini bahkan kemudian ada argumennya, li'annal abda la budda ayyarda bi hukmi sayyidihi ya, karena sesungguhnya yang namanya hamba, yang namanya kawula ya, itu tidak bisa tidak harus ridho terhadap ketentuan tuannya ya. Jadi yang namanya hamba, yang namanya kawula itu kan harus nurut kepada tuannya ya. Wono hamba kok orang nurut karo tuannya dipecat ya. Ya. Nah, makanya kita itu ya begitu, apalagi kita ini hambanya Allah ya. Memang harus sepenuhnya mau tidak mau nurut kepada Allah dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridho dengan keputusan Allah, itu ya memang ya kita berarti rela untuk dipecat Allah itu. Ya, makanya dalam hadis qudsi itu sampai ada yang mengatakan, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku silahkan mencari Tuhan selain aku ya. Atau hadis yang lain, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku silahkan keluar dari bumiku. Nggak ada yang di terusan. Orang iso ya, nggak bisa itu ya. Makanya ancaman Allah berat bagi orang yang tidak ridho itu, sampai disuruh tadi itu mencari Tuhan selain Allah atau keluar dari buminya Allah. Lah apa bisa ya? Tidak bisa toh ya. Makanya memang tidak bisa tidak, kata Imam Nawawi ini, la budda ayyarda bi hukmi sayyidihi tadi ya. Kadza fi ta'rifat li Sayyidi Ali Al-Jurjani ya. Demikian yang dijelaskan dalam kitab ta'rifat ya, menurut karangan Sayyid Ali Al-Jurjani ya. Kitab ta'rifat itu kitab yang berisi semacam apa ya namanya, takrif itu definisi penjelasan mengenai hal-hal tertentu. Jadi ya kalau istilah lainnya itu barangkali yang sudah kita kenal sama ini, takrifat itu ya ensiklopedi itu kan isinya kan penjelasan mengenai term-term tertentu, istilah-istilah tertentu. Tapi di sini tentu saja istilah yang terkait dengan keagamaan ya. Ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang namanya sabar ya, itu sekali lagi apa namanya ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak
apa namanya, berkeluh kesah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan pada orang lain. Itu jangan sampai, ya, jangan sampai. Ya. Ya kalau toh misalnya ya rodok sing jenenge wong ya wajar. Nah, kalau misalnya merasa berat, merasa sakit, merasa tidak nyaman dengan mendapatkan musibah, itu wajar. Nah, kalau merasa seperti itu, kemana kita mengadu? Kemana kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, ya tadi seperti Nabi Ayub itu, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau nggak salah Al-Qur'annya begitu, kalau nggak salah, saya kok lupa ingat itu, ya. Ya, jadi apa, innama ashku dha'fi atau apa, ya, lupa saya, ya. Coba nanti, saya lupa banget. Tapi intinya sesungguhnya aku ini mengadukan apa, kelemahanku dan juga sakitku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dicek sekarang. Innama ashku, ya, coba. Saya kok tiba-tiba blank saya, ya. Jadi tapi sekitar kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tapi intinya adalah Nabi Ayub itu mengadukan, ya, kesusahannya, mengadukan sakitnya itu kepada Allah, ya. Jadi berarti mengadu pada Allah itu boleh, ya, dan malah dicontohkan oleh Nabi Ayub itu, ya. Nah, yang dilarang itu sekali lagi kalau mengadu kepada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, inilah makanya, ya Allah, yang namanya sabar itu luar biasa, ya. Ini merupakan gudang yang Allah berikan kepada orang yang dicintai saja. Artinya apa? Orang yang bisa sabar itu orang yang dicintai Allah, ya. Ya, makanya Allah itu, Masya Allah, nanti akan memberikan kesabaran, memberikan balasan bagi orang yang sabar itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah itu nanti akan memberikan balasan yang tidak terbatas bagi orang-orang yang sabar itu. Itu kan luar biasa. Sampai Allah katakan bighairi hisab, ya. Jadi tanpa hitungan itu Allah memberikan balasan itu bagi orang-orang yang sabar itu, ya. Ya, tapi sekali lagi memang sabar itu berat, ya. Sekali lagi berat, tidak mudah, ya. Ketemu 6. Kalau di sini Rabbi ini Hasan yang lain, ya, itu yang, ya, kamu bilang aja innama ashku gitu, ya, kan nanti kan muncul di Google, ya. Jadi itu, ya, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Jadi luar biasa, ya. Makanya yang namanya perintah sabar itu tadi itu, ya, sangat ditekankan betul oleh Allah. Bahkan perintah sabar itu sampai Allah menggunakan istilah isbiru wasobiru, ya. Ya. Hendaklah kalian itu sabar, ya, dan kuatkanlah kesabaranmu. Misalnya begitu itu perintahnya itu. Jadi tidak hanya isbiru saja, tapi wasobiru, ya. Itu satu rangkaian itu. Gimana, Nam? Oh iya, betul, tahu berarti sudah betul, ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya. Ya, jadi ya tadi itu, ya. Jadi Nabi Ayub itu mengeluhkan, ya, sakitnya, susahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub, ya. Ya, maaf, ya, ya, oke. Oke, kalau gitu sudah teranu, ya, lupa ingat, ya, soalnya, ya. Kadang-kadang tiba-tiba muncul di sini tapi saya blank kadang-kadang, ya. Jadi Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub, oke, ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu-ibu. Nah, tentu saja memang sabar itu sebagaimana yang saya kira sudah berkali-kali kita sampaikan, ya, memang
apa namanya, cakupannya minimal ada 3 ya. Jadi yang sudah sering kita pahami adalah sabar terhadap musibah ya, tadi itu cobaan-cobaan tadi itu. Tapi sekali lagi sabar tidak hanya terhadap musibah saja ya. Ya. As-sabru indal musibah saja tidak, tetapi juga ada yang disebut dengan as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam taat. Ya, Allah itu kan sudah berikan ketentuan-ketentuan kewajiban tertentu, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Loh, kita itu juga harus sabar. Perlu ketahanan diri untuk bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan ngaji, ini harus sabar ini. Ya, nah itu. Nah yang terakhir adalah sabar anil maksiat, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Loh, maksiat itu enak loh Pak, makanya kudu sabar, sabar mau meninggalkan ya. Sabar tidak minum, sabar tidak mencuri, sabar tidak korupsi, sabar tidak berzina. Lu nak karepe wong ngono kepengine yo. Kabeh kepengin kabeh kuwi to. Wong enak kok ya to. Tapi dilarang ya harus sabar. Sabar dalam rangka menahan tidak melakukan. Itu as-sabru anil maksiat. Nah, kalau orang untuk bisa sabar dari semua hal-hal yang ditentukan Allah tadi itu, baik berupa musibah, ketentuan berupa kewajiban, ketentuan berupa larangan, wow itu ya itu merupakan pemberian Allah yang luar biasa itu ya. Dan orang yang diberi kesabaran itu memang orang yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak itu memang yang apa ayat menyatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin itu banyak itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Oke. Nah, kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah ini di dalam menghadapi segala hal yang sudah Allah tentukan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan demikian layak dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang terkait dengan yang kemarin ya, kefakiran ya, kalau kita sih kepinginnya ya kaya ya, wadine kok Allah memberikan kefakiran ya, kita sabar ya. Jadi sabar memang senjata untuk segala situasi ya. Ya, kita kepingin sehat ya, tapi Allah kok memberikan sakit ya, apa sikap kita? Sabar. Jadi memang sabar ini luar biasa. Sabar ini memang menjadi sangat luar biasa posisinya dalam ajaran Islam itu. Bahkan sampai ada yang menyatakan ya, as-sabru nisful iman ya, sabar itu separuh itu dari iman itu ya. Itu luar biasa itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.